Dia membuka jalan saat tiada jalan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tentunya tidak asing dengan sebuah lagu yang berbunyi, dia buka jalan saat tiada jalan. Lagu ini sering kita nyanyikan saudara ketika menghadapi persoalan yang terasa mustahil. Melalui syairnya kita diingatkan bahwa Allah sanggup menyediakan jalan keluar ketika seseorang sudah tidak melihat harapan. Faktanya, mempercayai janji itu tidaklah selalu mudah saudara. Saat masalah semakin berat, doa belum juga dijawab, dan keadaan terasa buntu, kita mulai bertanya, masih adakah jalan? Keluarga Musa pernah berada dalam situasi seperti ini saudara. Perintah Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki Ibrani membuat masa depan mereka tampak gelap. Akan tetapi justru ketika semua jalan terlihat tertutup, Allah mulai membuka jalan yang baru. Melalui bacaan kita di hari ini, kita akan belajar bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong umat-Nya. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, bukalah hati kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu di hari ini. Ajarlah kami untuk terus percaya bahwa Engkau sanggup membuka jalan bahkan ketika kami tiada lagi melihat harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca Keluaran 2 ayat 1-6. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan meminta kita melangkah dengan iman di ayat 1-2. Di tengah ancaman pembunuhan terhadap bayi laki-laki Ibrani, lahirlah seorang anak dari keluarga suku Lewi. Alkitab mengatakan saudara bahwa ibunya melihat bayi itu elok, lalu menyembunyikannya selama 3 bulan. Tindakan ini bukanlah sekedar naluri seorang ibu saja saudara, tetapi juga wujud dari iman. Orang tua Musa tidak menyerah kepada keadaan. Mereka melakukan apa yang masih dapat mereka lakukan sambil mempercayakan masa depan anak itu kepada Tuhan. Seringkali saudara, dalam hidup kita ini kita hanya menunggu Tuhan bertindak, tetapi lupa untuk melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Iman bukan berarti pasif saudara.
Tuhan sering bekerja melalui langkah kecil yang kita ambil dengan penuh ketaatan. Ketika kemampuan manusia mencapai batasnya, Tuhan mulai menunjukkan jalan yang tidak pernah terpikirkan. Karena itulah Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Dan yang kedua, saudara, Tuhan membuka jalan melalui keadaan yang tampaknya mustahil di ayat 3-4. Saat Musa tidak mungkin lagi disembunyikan, ibunya membuat sebuah peti dari pandan, melapisinya dengan gala-gala dan ter agar tidak kemasukan air, lalu meletakkannya di antara semak-semak di tepi sungai Nil. Kakak Musa berdiri dari jauh untuk melihat apa yang akan terjadi. Secara manusia, saudara, keputusan itu tampaklah penuh dengan resiko. Sungai Nil adalah tempat yang diperintahkan Firaun untuk membuang bayi-bayi Ibrani. Namun Tuhan sanggup mengubah tempat yang menjadi lambang kematian itu menjadi awal dari sebuah keselamatan. Dalam hidup ini, saudara, kita seringkali juga menghadapi keadaan yang terlihat mustahil. Ketika akal kita tidak lagi menemukan solusi, jangan terburu-buru putus asa. Jalan Tuhan seringkali berbeda dengan jalan yang kita bayangkan. Dan apa yang tampak sebagai akhir bagi kita manusia, saudara, itu dapat menjadi awal dari karya Allah dalam hidup ini. Itulah yang juga dikatakan Yesaya 43 ayat 19. "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Dan yang ketiga, saudara, Tuhan menolong melalui cara yang tidak pernah kita duga di ayat 5-6. Pada waktu yang tepat, putri Firaun datang ke sungai Nil. Ia melihat peti itu, membukanya, lalu mendapati bayi Musa sedang menangis. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Sungguh luar biasa cara Tuhan bekerja, saudara. Putri dari keluarga yang mengeluarkan perintah untuk pembunuhan justru dipakai untuk menyelamatkan calon pembebas Israel. Tidak ada satupun yang dapat merancang kisah seperti ini selain daripada Allah yang hidup. Seringkali, saudara, kita membatasi cara Tuhan menolong. Kita berharap jawaban itu datang dari arah tertentu. Pada saudara, Tuhan itu dapat memakai orang, keadaan, bahkan situasi yang sama sekali tidak kita duga. Bagi Tuhan, tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk diubah menjadi berkat. Ya, pertolongan Tuhan mungkin datang dengan cara yang tidak kita harapkan, tetapi selalu datang tepat pada waktu yang terbaik. Itulah yang juga dikatakan Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, saudaraku, apakah di hari ini saudara sedang menghadapi jalan buntu? Jangan menyerah. Lakukan bagian yang dapat saudara kerjakan dengan setia, lalu percayakan hasilnya kepada Tuhan. Tuhan melihat air mata saudara, mengetahui pergumulan saudara, dan sanggup membuka jalan yang belum dapat saudara lihat. Karena itu, tetaplah berharap, sebab tidak ada keadaan yang berada di luar
kuasa Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang setia di dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang membuka jalan saat tiada jalan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar tetap percaya kepadamu ketika keadaan terasa sulit. Kuatkan iman kami untuk terus berharap kepadamu sampai kami melihat pertolonganmu dinyatakan. Berkatilah saudaraku yang membaca firman-Mu di hari ini, dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangganya. Kami percaya Bapa, melalui firman-Mu hari ini, menolong kami untuk melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera dan pengharapan yang baru. Biarlah saudara terus berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan sanggup membuka jalan yang tiada dapat dibuka oleh manusia. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ketika semua jalan tampak tertutup, Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika membutuhkan doa, konseling atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.